Saya kira alhamdulillah ini merupakan satu langkah maju dari museum ya. Karena sekarang kan kalau tidak adaptif dengan era digital, saya kira nanti akan ketinggalan zaman. Jadi tidak bisa sekarang museum itu hanya museum konvensional seperti yang dulu ya, supaya tes dengan jiwa dan pikiran anak-anak muda, anak-anak generasi Z ke sini. Nah tentu ini museum itu harus menyesuaikan diri. Nah, oleh karena itu alhamdulillah pada hari ini kita soft launching tentang koleksi digital museum ini, dan mudah-mudahan ini bisa melengkapi apa yang sudah dimiliki oleh museum. Sehingga museum itu tidak lagi berbicara hanya masa lalu ya, tapi museum itu sudah berbicara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Termasuk juga ini supaya adaptif dengan generasi muda yang memang dunianya dunia digital ya sekarang ini. Jadi tidak mungkin lagi kan kita bisa hidup, bisa menyesuaikan diri kalau kita hanya bertahan dengan cara-cara konvensional. Kami tadi punya dua ini ya prototipe ya. Satu dalam bentuk film pendek itu nanti bisa menghubungi kami lewat Instagram, lewat WA untuk nanti bisa membeli dalam bentuk karcis ya, minimal mungkin nanti bisalah ketika sudah kumpul 10 orang bisa menonton di mini teater kami. Itu yang prototipe yang pertama, akan komersialisasinya seperti itu. Kemudian yang kedua dalam bentuk ini IR yang digabung tadi dengan AI itu di lantai 4, di mana di lantai 4 itu sudah ada koleksi digital serta videografi Beretti, kemudian markernya nanti di sana, dan ada juga tadi yang visualisasi ya dalam bentuk tadi itu patung-patung itu ya, yang menggambarkan keluarga Beretti. Yang menantang di pembuatan film konten DWB ini lebih ke bahan sebenarnya, karena ini adalah kita mengangkat kisah lama gitu kan. Jadi kita harus mencari footage, foto, apapun itu yang sesuai dengan fakta sejarah, kemudian dengan kualitas yang bisa cukup layak lah gitu kan, dengan bahan-bahan yang cukup sudah lama gitu kan. Jadi kita ada proses restorasi dan seperti itu. Tapi alhamdulillah beberapa arsip yang kita ambil dari Belanda, Leiden University, sama satu lagi Tropen Museum, mereka cukup mengarsipkan footage-footage video dalam bentuk yang bagus, resolusinya tinggi, dan kita bisa coba tampilkan selayak mungkin gitu. Yang kami buat ini kan sebetulnya bahan baku awalnya secara cerita itu berangkat dari penelitian yang dilakukan oleh Ibu Leli, Pak Esa, dan beberapa personel di pihak museum. Jadi tugas kami ini sebagai konsultan atau yang mendampingi produksinya memang mengembangkan apa yang berawal dari raw material yang kami dapat dari para peneliti. Betul yang disampaikan oleh rekan saya Billy tadi, saya juga seperti itu kesulitannya. Tapi ya saya tambahkan pula selain yang dari Tropen Museum, kemudian Universitas Leiden, bahan-bahan visualnya itu dari keluarga Dominic William Berti sendiri, termasuk juga dari personil lokal dari Internal Museum Pak Kurnia gitu ya. Yang menarik adalah bagaimana kemudian mengangkat satu tokoh DWP yang memang mungkin banyak orang yang sudah tahu, tapi juga banyak orang yang belum tahu. Orang taunya isolanya, bangunannya. Tetapi siapa yang kemudian melatar belakangi itu semua, yang mendirikannya sebagainya, orang ada koneksitas antara Dominic Willem Beretti dengan Isola. Itu yang kelihatannya ingin disosialisasikan oleh penelitian yang diinisiasi oleh pihak museum ini. Film pendek tentang Beretti yang berjudul Bisnis Cinta dan Isola ini kan sebenarnya diadaptasi dari kisah-kisah yang biasa kita baca gitu. Cuman lebih detailnya dari buku Villa Isola. Nah, ada beberapa keunggulan dan kelemahan itu pasti ya. Lebih merepresentasikan secara visual, kalau buku kan lebih khayalannya atau imajinasinya lebih luas lah, lebih lebar. Untuk mengetahui sejarah dari kisah Beretti itu, pertama bisa dibaca dari buku Villa Isola yang bertanggung bersama waktu, ataupun bisa datang ke Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia.